Selamat merayakan Jumat Agung. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas anugerah-Mu yang dimulai dari pengorbanan-Mu. Engkau disalib sama seperti penjahat. Engkau mati dikubur dan Engkau bangkit sehingga kami ikut dalam kebangkitan-Mu. Dalam rangka memeriahkan menyambut akan penderitaan-Mu di Jumat Agung ini, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di Jumat Agung ini firman Tuhan buat kita terambil dari Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai ayat 15. Dikatakan demikian. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam firman Tuhan ini dikatakan hamba yang menderita. Ini mengacu kepada Yesus Kristus, anak Allah, anak Tuhan yang menderita di kayu salib. Dia disamakan dengan orang yang berdosa, dengan penjahat, disetarakan dia dengan orang-orang yang membuat makar terhadap negara, dan dia mau dicerca, malah terakhir dia terbunuh dan disalibkan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengatakan bahwasanya hamba yang menderita itu akan ditinggikan. Akan ditinggikan, disalib, walaupun itu pertanda kejahatan. Namun dia ditinggikan, dimuliakan karena ada Allah yang bekerja dalam hidupnya. Dia hamba yang sungguh-sungguh beruntung. Dia adalah hamba yang sungguh-sungguh menjulang tinggi. Ditinggikan oleh Allah seperti Allah sendiri nyata dalam kehidupannya. Hamba yang menderita itu diutus kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan orang banyak tidak mengenal dia. Raja itu unik. Dia menderita tapi dia mati. Banyak orang yang melihat dia sebagai anak manusia yang aneh. Banyak orang yang takut melihat wajahnya, yang sepertinya kena penyakit kusta, kena penyakit ayan, dan sepertinya dia seolah-olah penyakit jiwa. Banyak orang yang tidak mengenalnya karena penderitaannya, tapi justru di balik penderitaannya itu ada Allah sendiri yang bertindak dalam kehidupannya. Ini nyata satu-satunya hanya dalam diri Yesus Kristus. Dia hampir tidak dikenal oleh orang yang selama ini mengenal dia. Wajahnya begitu berlumuran darah, kepalanya diberikan mahkota duri, tubuhnya dibuka bajunya. Saudaraku yang kekasih, orang yang biasa mengenal dia betul-betul seperti firman Tuhan, hampir-hampir tidak mengenal dia lagi. Oleh karena kondisinya yang sungguh-sungguh menahan derita yang seharusnya diderita oleh orang-orang banyak yang diembannya dosa dan kesalahannya. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat 15 dikatakan orang banyak menyaksikan kemenangan hamba yang menderita itu, karena pada akhirnya ada Allah yang membangkitkan dia. Walaupun dalam kaitan ini, dalam fase ini, dalam peringatan Jumat Agung ini belum sampai ke sana, tapi yang jelas firman Tuhan menjanjikan bahwa Yesaya telah menubuatkan bahwa hamba yang menderita
yang diolok-olokkan itu. Orang banyak, raja-raja, pemimpin-pemimpin akan takjub melihatnya. Sungguh-sungguh mereka merasakan tidak ada bandingannya. Ia membuka jalan yang baru, jalan untuk menuju keselamatan. Hamba yang menanggung kesalahan dunia ini, hajaran demi hajaran untuk keselamatan kita, jatuh dalam kehidupannya. Tapi penderitaan dan perjuangannya tidak sampai di sini. Oleh karena itu, saudara kekasih, ikuti sampai seterusnya untuk esok lusa. Yesus yang bangkit sebagai hamba yang menderita itu, memenangkan penderitaan itu, dia dibangkitkan oleh Allah. Karena itulah membuat orang banyak, membuat raja-raja, membuat orang takjub, percaya mengimani dia sebagai Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Jumat Agung. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu yang menyertai kami. Engkau senantiasa membela kami dalam penderitaan kami. Yesus Kristus yang mengambil alih hutang dosa kami sampai ke kayu salib. Terima kasih Allah yang menjadi manusia. Engkau memenangkan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.